Kisah ini adalah cerita tentang bagaimana kita sebagai spesies muncul dari kegelapan prasejarah dan mulai memahami dunia di sekitar kita. Mari kembali jutaan tahun ke asal-usul spesies kita di Afrika. Disinilah pertama kali mereka muncul, beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan mulai mengembangkan alat-alat sederhana yang akan mengubah cara mereka hidup. Kita mengikuti jejak mereka saat menyebar ke seluruh dunia, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan berevolusi menjadi manusia seperti kita sekarang. Mereka menyeberangi benua, meninggalkan jejak kaki di tanah yang belum pernah dijelajahi sebelumnya, dan menciptakan rute migrasi yang akan diikuti oleh generasi berikutnya. Menjelajahi karakteristik fisik mereka, perjalanan luar biasa mereka melintasi benua, dan pentingnya penemuan fosil di Indonesia. Penemuan ini tidak hanya mengungkapkan bagaimana mereka hidup dan berkembang, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka dan spesies lain. Ini memberikan wawasan berharga tentang evolusi spesies kita dan sejarah manusia yang kaya. Setiap fosil, setiap artefak adalah potongan teka-teki yang membantu kita memahami perjalanan panjang dari masa lalu hingga sekarang. Dan inilah kita memulai penjelajahan menawan tentang masa lalu kuno, mengungkap rahasia Homo sapiens dan warisan abadi mereka. Bagaimana mereka mengatasi tantangan, berinovasi, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah manusia. Kisah dimulai dengan kembali jutaan tahun ke asal-usul garis keturunan Homo sapiens. Perjalanan ini membawa kita ke Afrika, tempat di mana nenek moyang pertama kali muncul. Disinilah kita menemukan fosil-fosil hominin kuno yang memberikan petunjuk tentang evolusi kita. Homo sapiens, yang berarti manusia bijak, adalah anggota terbaru dari silsilah keluarga yang beragam yang dikenal sebagai hominin. Garis keturunan ini mencakup berbagai spesies manusia awal yang pernah hidup di bumi, masing-masing dengan ciri-ciri uniknya sendiri. Keluarga ini termasuk nenek moyang kita yang telah punah dan kerabat dekat kita. Misalnya kita memiliki Australopithecus yang hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu dan Homo habilis yang dikenal sebagai manusia yang pandai menggunakan alat. Muncul di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu, Homo sapiens berbagi planet ini dengan spesies hominin lainnya, termasuk Neanderthal. Neanderthal adalah kerabat dekat kita yang hidup di Eropa dan Asia Barat, dan ada bukti bahwa kedua spesies ini pernah berinteraksi. Namun Homo sapiens lah yang pada akhirnya mendiami setiap sudut dunia, menunjukkan kapasitas yang tak tertandingi untuk adaptasi dan inovasi. Dari Afrika, mereka bermigrasi ke berbagai benua, menetap di berbagai lingkungan, dan mengembangkan teknologi yang semakin canggih. Kemunculan Homo sapiens menandai babak penting dalam sejarah bumi. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, menciptakan seni, budaya, dan peradaban yang kompleks. Ini adalah bukti kekuatan evolusi dan ketahanan hidup yang luar biasa itu sendiri. Keberhasilan Homo sapiens dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa yang terus kita lihat hingga hari ini. Lalu apa yang membedakan Homo sapiens dengan hominin lain? Pertanyaan ini telah menarik perhatian para ilmuwan selama bertahun-tahun. Jawabannya terletak pada kombinasi unik dari ciri-ciri fisik dan kognitif yang tidak dimiliki oleh hominin lain. Secara fisik, Homo sapiens dicirikan oleh kerangka yang ramping, tempurung kepala yang lebih besar relatif terhadap ukuran tubuh, memberikan ruang bagi otak yang lebih besar. Wajah datar dengan dagu yang menonjol juga merupakan ciri khas yang membedakan mereka dari hominin lain. Adaptasi fisik ini mencerminkan pergeseran menuju peningkatan kemampuan kognitif dan perilaku sosial yang kompleks. Ukuran otak yang lebih besar misalnya, memungkinkan pemrosesan informasi yang lebih besar dan keterampilan memecahkan masalah yang lebih baik. Ini, pada gilirannya, memfasilitasi perkembangan bahasa, seni, dan alat-alat canggih yang tidak ditemukan pada spesies lain. Ciri khas ini yang diasah selama ribuan tahun evolusi, memberdayakan Homo sapiens untuk berkembang di berbagai lingkungan yang berbeda, dan pada akhirnya mendominasi planet ini. Mereka mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi iklim dan geografis, dari gurun yang panas hingga tundra yang beku. Selain itu, kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok besar dan membangun masyarakat yang kompleks juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan mereka. Homo sapiens tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, menciptakan peradaban yang maju dan teknologi yang terus berkembang. Dari alat-alat batu sederhana hingga penjelajahan luar angkasa, perjalanan Homo sapiens adalah bukti dari kemampuan unik mereka untuk berinovasi dan beradaptasi. Inilah yang membuat Homo sapiens benar-benar unik dan luar biasa di antara yang lain. Dimulai sekitar 70.000 tahun yang lalu. Dengan keunggulan ini, Homo sapiens memulai perjalanan luar biasa keluar dari Afrika, menyebar ke setiap benua yang dapat dihuni.
Migrasi ini didorong oleh kombinasi faktor lingkungan dan dahaga untuk eksplorasi. Bergerak dalam gelombang, Homo sapiens menavigasi lanskap yang berbahaya, melintasi perairan yang luas, dan menghadapi lingkungan baru yang menantang. Mereka mengadaptasi teknik berburu mereka, mengembangkan alat-alat canggih, dan belajar memanfaatkan kekuatan api. Ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini adalah bukti kemampuan beradaptasi dan ketahanan Homo sapiens. Ini menyoroti kapasitas mereka untuk berinovasi dan pengejaran mereka yang tak henti-hentinya akan cakrawala baru. Kisah beralih di Indonesia, hamparan pulau yang luas yang terletak di antara Asia dan Australia memegang tempat khusus dalam kisah Homo sapiens. Wilayah ini telah menghasilkan beberapa penemuan fosil paling signifikan di dunia, menawarkan petunjuk berharga tentang evolusi dan pola migrasi manusia purba. Geografi dan sejarah geologi Indonesia yang unik telah menciptakan permadani ekosistem yang kaya, menyediakan beragam habitat bagi manusia purba. Pulau-pulau ini berfungsi sebagai batu loncatan bagi Homo sapiens saat mereka melakukan perjalanan ke timur yang akhirnya mencapai Australia. Penemuan fosil di Indonesia melukiskan gambaran yang jelas tentang masa lalu kuno kita, mengungkapkan keragaman evolusi manusia dan perjalanan luar biasa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Salah satu penemuan paling signifikan di Indonesia adalah Homo wajakensis, spesies manusia purba yang fosilnya pertama kali digali di Jawa pada akhir abad ke-19. Berasal dari sekitar 40.000 tahun yang lalu, fosil-fosil ini memberikan beberapa bukti paling awal tentang keberadaan Homo sapiens di wilayah tersebut. Homo wajakensis memiliki campuran ciri-ciri modern dan kuno, menunjukkan kemungkinan hubungan antara populasi Homo sapiens awal di Asia dan di Australia. Kehadiran mereka di Indonesia menggarisbawahi pentingnya wilayah ini sebagai persimpangan migrasi manusia dan pertukaran budaya. Penemuan Homo wajakensis telah berperan penting dalam membentuk pemahaman kita tentang permadani kompleks evolusi manusia di Asia Tenggara. Hal menarik lainnya dari teka-teki itu terletak pada fosil Homo soloensis yang ditemukan di dekat Sungai Bengawan Solo di Jawa pada tahun 1930. Fosil-fosil ini yang berasal dari sekitar 100.000 tahun yang lalu menghadirkan tantangan unik bagi pemahaman kita tentang evolusi manusia. Homo soloensis memiliki tempurung kepala yang lebih besar daripada Homo erectus, tetapi tengkorak mereka menunjukkan sejumlah ciri primitif. Hal ini telah menyebabkan perdebatan di antara para ilmuwan tentang klasifikasi mereka dan hubungan mereka dengan spesies hominin lainnya. Sifat enigmatik Homo soloensis menyoroti kompleksitas evolusi manusia dan tantangan yang dihadapi para ilmuwan dalam menyusun kisah masa lalu kita. Mungkin penemuan paling menawan di Indonesia adalah Homo floresiensis yang dijuluki Hobbit karena perawakannya yang kecil. Digali di Pulau Flores pada tahun 2003, fosil-fosil ini berasal dari sekitar 12.000 tahun yang lalu. Homo floresiensis tingginya hanya sekitar 1 meter dan memiliki ukuran otak yang sangat kecil. Meskipun demikian, mereka menunjukkan perilaku maju seperti pembuatan alat dan berburu. Penemuan mereka telah memicu perdebatan sengit tentang keragaman evolusi manusia dan kemungkinan dwarfisme jangka panjang pada populasi yang terisolasi. Penelitian yang sedang berlangsung tentang Homo floresiensis menjanjikan untuk merevolusi lebih lanjut pemahaman kita tentang evolusi manusia dan kemampuan beradaptasi spesies kita.